Sokot gabung G20, Jokowi ajukan syarat tak bisa pada PM Malaysia. Apakah syarat-syarat yang dikenakan terhadap Malaysia dari Jokowi, guys? Dan saya pun terfikir, kenapa Malaysia tidak terlibat ataupun tidak menjadi anggota di G20 ni? Yuk kita semak video ni sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ni, semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan juga diredoi oleh Allah SWT. So, untuk kali ini saya mau lihat apakah syarat-syarat yang diberikan kepada Malaysia untuk menyertai G20. Dan saya sebenarnya lama sudah terfikir sejak saya react tentang Indonesia menjadi ketua ataupun tuan rumah untuk pertemuan G20 yang akan diadakan di Bali ini. Saya tengok senarai nama Malaysia tidak ada, guys. Jadi kenapa Malaysia tidak terlibat ya? Jadi inilah setelah saya mereact nih banyak perkara-perkara yang saya temui, guys, ataupun info-info terkini yang mungkin orang lain tidak ambil pot terhadap perkara-perkara seumpama G20 ni. Sedangkan G20 ni adalah satu isu yang besar ataupun perbincangan peringkat dunia, guys, berkaitan dengan ekonomi dunia. Jadi apa dia punya syarat? Di sini dia punya tajuk Sokot gabung G20, Jokowi ajukan syarat tak bisa pada PM Malaysia. Itu dia punya tajuk. Jadi ini video dari channel Jagat Komando. So guys, saya mau tahu perkara itu. Yuk kita semak video ni sama-sama. Jom. Ini di mana ni ya? Oh, ini suasana kalau G20 ya. G20 ini membincangkan isu-isu berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, ya. Malaysia ditolak masuk G20. Ini alasannya. Setelah terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 pada Desember 2021 lalu, muncul beberapa pertanyaan, salah satunya, kenapa Malaysia tidak masuk G20? Padahal perekonomian kedua negara tetangga ini terkenal sangat baik. Singapura bahkan tergolong sebagai salah satu negara maju di Asia Tenggara, tetapi tidak masuk ke dalam daftar negara G20. Berikut ini adalah daftar negara G20 yang dilansir dari situs resmi G20. Yang pertama ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Turki, dan yang terakhir adalah Uni Eropa. Melansir situs resmi G20, negara yang ada di dalam G20 menyumbang lebih dari 80% produk domestik bruto atau yang disingkat sebagai PDB, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Dengan begitu, ada 3 faktor utama yang membuat suatu negara bisa bergabung sebagai G20, yaitu nilai PDB, angka perdagangan internasional, dan populasi penduduknya. Nilai PDB Malaysia hanya sekitar 356 miliar US dollar, sedangkan nilai PDB Singapura hanya sekitar 340 miliar US dollar. Selain itu, Singapura pada tahun 2021 hanya memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 5,45 juta, dan Malaysia memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 33 juta jiwa.
Banyak orang yang sudah mengetahui soal konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat sebagai KTT G20. Tahun ini KTT G20 digelar di Osaka, Jepang. Tapi Sobat Pantau tahu nggak nih kenapa Indonesia masuk dalam organisasi ekonomi ini? Hampir semua orang mengetahui bahwa pertemuan para pemimpin negara di dunia yang didominasi negara-negara kaya, yaitu G20 adalah pertemuan yang amat bergengsi. Tahun ini juga Presiden Joko Widodo kembali mejeng di KTT G20. Bahkan pria yang akrab disapa Jokowi ini nongkrong bareng dengan para pemimpin dunia. Nah, jadi negara-negara yang tergabung di G20 ini mempunyai peran dan pengaruh penting di arena global karena menguasai 89% perekonomian dunia. 89% Indonesia sendiri diberi kehormatan perekonomian dunia. Oh, patut pun. Bagi saya Indonesia dia sebenarnya sumber daya alam banyak dan bayangkan kalau nikel semua kan. Bergabung menjadi anggota G20 ini pada tahun 2008 dan sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pernah berpendapat bahwa forum G20 ini bukan hanya forum ekonomi tapi juga forum peradaban. Karena beberapa negara anggotanya adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Turki, Arab Saudi, dan Indonesia. Selanjutnya, negeri ini memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Karena itu, Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai jembatan antar peradaban. Khususnya dapat menunjukkan kepada peradaban barat bahwa Islam itu kompatibel dan demokrasi dan dapat menjadi referensi bagi negara-negara berkembang lainnya. Belum cukup di situ, Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, bersuku-suku dan penganut agama-agama penting di dunia. Juga bisa menjadi contoh negara lain bagaimana masyarakat yang majemuk itu bisa hidup berdampingan. So guys, demikianlah video yang kita saksikan tadi. Info yang kita terima berkaitan dengan kenapa Malaysia tidak join G20 ini disebabkan kriteria itu belum lagi mencapai ataupun belum menepati kriteria untuk menjadi anggota G20. Sebab kalau G20 ini perlu 80% untuk aktiviti ekonomi itu jadi saya harapkan di masa akan datang Malaysia juga dapat menjadi anggota G20 sebab ini adalah untuk ekonomi negara. Jadi semoga dengan adanya Presiden Jokowi ini menjadi presidensi lagi untuk tahun ini G20 di Bali ini semoga dia adalah perintis untuk di negara-negara ASEAN nih ataupun seperti Malaysia, mana-mana negara di ASEAN nih yang belum lagi menyertai akan mengikuti jejak Presiden Jokowi. Jadi ini bermakna Presiden Jokowi ini telah memulahkan langkah untuk kemajuan negara ekonomi yang berkembang. So kita doakan semoga Presiden Jokowi terus diberi kemudahan dan dipermudahkan segala urusannya. Jadi itulah patutlah Malaysia tidak dapat masuk anggota G20 itu disebabkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.